Suatu sistem terdiri dari balok A dan balok B, di mana koefisien gesek statis antara A sama B di sini 0,6. Massa balok A 2 kilo dan massa balok B 3 kilo. Hitung percepatan maksimum balok B, agar A-nya tidak tergelincir atau slip. Nah, ceritanya begini. Ini agak sulit, jadi kita membayangkan kejadiannya. Kalau kita melihat balok A, saat B-nya itu dipercepat, ya, jadi B-nya itu bergerak ke kanan, misalnya bergerak ke kanan, maka A-nya akan tertinggal jika antara A dan B-nya licin, ya. Permukaan di sini A B-nya licin. Jadi kalau B-nya bergerak ke kanan, maka A-nya akan tertinggal, dia tetap nggak bergerak. Tetapi untuk kasus soal ini, adanya gesekan antara A dan B yang menyebabkan A-nya itu menjadi terseret oleh B. Seolah-olah gaya gesekan menggerakkan balok A ke depan, seolah-olah ya, karena akibat permukaan antara A dan B kasar. Nah, itulah sebabnya gaya ini digambarkan ke arah depan untuk gaya Fs-nya, atau disebutnya gaya gesek statisnya. Banyak orang keliru dalam menggambarkan arah gaya ini ya. Jadi untuk kasus seperti ini diingat. Jadi di sini ada arahnya, yaitu Fs, gaya gesek statisnya, yang arahnya ke kanan. Kalau kita meninjau dari balok A. Kalau kita meninjau dari balok B, gaya geseknya statisnya itu ke kiri. Ya, yang besarnya sama, cuma dia kan saling bergerak, jadi saling bergesekan. Nah, untuk melihat penggambarannya, kita hitung mencari soal A, hitung percepatan maksimum balok B. Kalau kita ingin mencari percepatan balok B, kita mencarinya dengan percepatan balok A. Kenapa? Karena balok A ini bergerak bersama-sama dengan B, sehingga percepatannya sama. Kita lihat untuk pengerjaan soalnya A, yaitu rumusnya Fs sama dengan mu S dikali dengan N. Kita gambarkan di sini ada gaya normal, gaya normalnya untuk A punya ya. Tapi di sini juga B juga memiliki gaya normal NB. Dan di sini juga ada gaya berat. Gaya beratnya si A ya, di sini ya, gaya beratnya A. Dan di sini juga semua ada gaya beratnya B. Jadi kalau digambar untuk yang A biar jelas, ya kelihatannya numpuk-numpuk gayanya, tapi sebenarnya kita lagi melihat balok A ya, di mana ada NA dan ada WA. Nah, berarti di sini Fs sama dengan mu S. Mu S-nya yaitu 0,6 dikali ini N-nya adalah gaya normal A, di mana NA ini sama dengan WA ya. WA-nya yaitu berat A dikasih tahu masanya 2 kilo, berarti beratnya 20. Berarti sama dengan 12 Newton. Nah, kita hitung sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat untuk balok A di sini ada gaya ya, gaya Fs. Jadi kita ngelihatnya bukan Fs yang ini, kita hanya melihat balok A. Kalau kita pisahkan gambarnya seperti ini. Ini adalah balok A ya. Ini balok A, di sini ada gaya normalnya. Di sini ada gaya beratnya si A. Dan di sini ada gaya gesek statisnya si A. Jadi ternyata di sumbu X itu hanya ada gaya gesek Fs ya. Berarti kalau gitu kita buat Fs sama dengan MA dikali A. Fs-nya udah dihitung 12, massa A-nya 2 kilo dikali A. Dapat A-nya yaitu 6 meter per second kuadrat. Berarti percepatan si B sama juga, yaitu 6 meter per second kuadrat juga ya, karena dia bergeraknya berbarengan dengan balok A.